Benar. Di dalam 5 jam flight itu kita nggak ketemu orang seperti kita ketemu di ground, tapi kita ketemu orang tuh beraneka ragam di dalam burung besi itu terkungkung jadi satu dan kita nggak bisa kemana-mana. Kita mau nggak mau handle kan Kak. Kriteria pada setiap airlines beda-beda Kak Yunda, benar nggak? Benar. Yang dicari itu ada pakemnya lah. Orangnya harus gimana. Cuma on our first episode, it's going to be very special because our guest star today, dia punya pengalaman sebagai ex-cabin crew di Saudi Arabia dan juga ex-cabin crew di Australian Airlines juga. Dan yang kerennya lagi, kakak ini juga bikin buku yang judulnya Silent Fight. Pokoknya kalau kalian mau tahu gimana pengalaman terbang, pengalaman hidup, dan juga tentang buku Silent Fight ini, jangan kemana-mana. Jangan lupa untuk di-subscribe dan juga di-like dulu channel ini. Oke, nah sekarang kita udah kedatangan first guest star kita di Cabin Crew Class Podcast, yaitu adalah Kak Gina Leviana. Halo Kak. halo Kak, halo semuanya, salam kenal, aku Gina. Oke, Kak Gina kan seperti yang tadi aku sempat mention di awal ya, Kak Gina punya pengalaman dari segi international airlines, di 2 international airlines ya, ada yang di Middle East, ada juga yang dari Australia. Nah, kita juga tahu nih kalau Kak Gina juga sebagai penulis buku Silent Fight juga. Jadi malu Kak. Jadi pasti banyak banget pengalaman ya, dan juga hal-hal yang inspiratif juga yang pernah Kak Gina lakukan. Nah, sekarang sebelum kita tahu lebih banyak tentang Kak Gina, mungkin Kak Gina boleh ceritain dulu nih sekarang kesibukannya apa dan gimana sih pengalaman Kak Gina sebelumnya. Oke, thank you Kak Yunda sebelumnya. Kebetulan aku udah sekitar hampir 1 tahun terakhir dari resign maskapai kedua nih Kak Yunda. Jadi sekarang aku lagi sibuk kerja di bidang yang agak beda dikit dari maskapai, yaitu aku jadi kerja di bagian pendidikan. Tapi di samping itu pun aku kadang-kadang mendatangi podcast seperti contohnya hari ini sama Cabin Crew Class, kemudian untuk launching buku dan untuk acara-acara bedah buku, event-event yang berhubungan dengan buku aku yang baru aku launching kemarin, seperti itu. Wah, keren banget ya. Jadi ternyata di balik kehidupan sebagai pramugari juga bisa mempunyai experience lain berikutnya seperti Kak Gina sendiri di bidang pendidikan dan bahkan jadi penulis buku juga. Amin. Yang udah penasaran jangan lupa untuk di subscribe dan juga like dulu sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke Kak Gina, kita penasaran banget nih sebenarnya gimana sih waktu pertama kali perasaannya Kak Gina jadi cabin crew? Ada memorable moment gitu mungkin? Jadi nostalgia Kak, pasti happy banget dan bangga banget sih Kak Yunda. Jadi gini, jadi sekalian curhat dikit kan waktu itu aku pas lagi maskapai pertama memang yang di Timur Tengah ya Kak Yunda. Jadi itu sebenarnya aku keluar juga dari Indonesia. Pertama pasti aku bangga untuk maksudnya kalau aku membanggakan keluargaku sendiri, tapi di luar itu namanya orang keluar dari Indonesia, kemudian mereka merasa mereka juga pasti ada rasa nasionalis sama merepresentasikan negaranya juga ya Kak. Karena kan nanti kita pas lagi di kelas nggak semuanya orang Indonesia, ada warga negara lain, kemudian kita juga ada budaya dan bahasa yang beraneka ragam, jadi ada perasaan juga bangga mewakili salah satu cabin crew yang dari Indonesia, kayak gitu sih. Itu perasaan pertama pas lagi awal keterima aku. Jadi tuh memorable banget ya Kak ya? Sangat memorable. Berarti pertama-tama ada culture shock juga nggak sih kayak gitu? Banget. Homesick itu pasti ada, namanya kita orang Indonesia kangen makanannya, terus kayak gitu kadang nggak semua bahan masakan ada di supermarket sana. Kan aku juga di negara Timur Tengah yang beda banget suhunya, iklimnya, jenis makanannya, kemudian kita juga ada beda jam tidur dan jam makan, ada lebih cepat atau lebih lama dari jam kita di Indonesia. Kemudian kita juga walaupun kita diwajibkan dan dituntut untuk selalu berbahasa Inggris, tapi kan kita pasti kangen juga dengan bahasa mother tongue-nya kita sendiri ya, Kak Yunda. Itu semua aku alamin di 3 sampai 5 bulan pertama sih. Itu kerasa banget. Wow. Ya. Jadi memang ada challenge-nya juga ya? Ada, iya. Tadi Kakak mention 3 sampai 5 bulan pertama itu benar-benar nyesuaiin diri ya. Tapi pasti mungkin teman-teman di sini yang cabin crew aspirants atau yang mau jadi cabin crew tahu kan kalau kita begitu keterima
nggak langsung terbang, tapi Betul. harus ngelewatin training dulu ya kan? Ground trainingnya dulu ya, Kak Yunda. Nah itu gimana tuh? Berarti ground trainingnya tuh pasti challenging juga nggak sih buat Sangat challenging sih. Kak Gina? Itu banyak banget yang terpukul juga pas lagi ground training. Mungkin Kak Yunda juga ingat rasanya kayak gimana, karena di antara kita harus keluar dari, kan gini Kak Yunda, banyak banget yang itu pertama kali teman-teman aku dan aku tuh pertama kali keluar di luar zona nyaman kita ke luar negeri, kemudian kita adaptasi dengan culture shocknya itu sendiri, tapi kita langsung intense trainingnya. Soalnya mungkin kalau teman-teman mikir pada umumnya, oh Gin, lu seru ya udah jadi cabin crew, lu sekarang cuma nawar-nawarin makanan, cuma mereka nggak ngeliat di balik itu kita ada intense trainingnya, baik secara fisik, ada groomingnya, itu yang mungkin semua orang udah pada tahu, tapi itu tip of the iceberg lah Kak Yunda aku bilangnya. Di luar itu kita tuh harus ngafal, aku bilangnya tuh dulu ke mama aku, kita harus ngafal ngelotok banget semua prosedur sama manual dan SOP. Itu ada satu buku tebal kira-kira segini mengenai safety instruction saya itu baik dari cara arming disarming doors, baik dari cara kita gimana mengoperasikan alat-alat emergency equipment, kemudian gimana cara kita comments-nya kalau kita evacuations di water atau kita evacuations di lands, dan itu baru beberapa hal yang umum. Di luar itu kan kita ada banyak juga ya Mbak Yunda ya, kalau kita ngomongin satu persatu pasti banyak banget layersnya. Di luar itu pun kita juga gimana cara kita untuk customer service, kita dituntut dengan profesionalisme dan kemudian service-nya seperti top tier hospitality juga harus bintang 5. Itu yang gak banyak orang paham kalau sebenarnya di dalam initial ground trainingnya cabin crew, some jobs itu either mereka memang safety banget, rigid kayak gitu, atau memang some jobs itu memang dia cuma udah customer service oriented. Mereka lupa kalau cabin crew itu tuh keduanya loh Kak Yunda. Wow, jadi sebenarnya kita tuh harus ketat dan strict di satu sisi secara prosedural, tapi kita juga harus ngomongnya ramah tamah, senyum, dan kita juga menggunakan bahasa tubuh kita dan lain-lain, dan itu sebenarnya kan dua hal yang sangat berkebalikan. Orang yang struktural sama orang yang sebenarnya sangat hospitality. Biasa kan kalau karir itu kan either gitu loh, salah satu gitu Mbak Yunda. Dan ini kita keduanya harus punya. Itu nggak satu atau dua orang yang mundur loh kalau Kak Yunda atau merasa nggak kuat kayak gitu. Setiap seminggu sekali, aku nggak tahu dulu Kak Yunda gimana di maskapai yang pertama, tapi kalau aku di Timur Tengah seminggu sekali tuh kita kayak ada training kayak pop up quiz gitu. Jadi kayak small quiz, bukan tes yang besar di setiap akhir bulan kan, misalnya sudah selesai satu bab manual safety, kita ada training secara menyeluruh, kita ada tes secara general dan menyeluruh. Cuma kita di setiap minggu tuh ada 1-2 kali kayak ada pop-up quiz gitu. Dan itu kan kita ada nilai minimalnya juga ya Kak Yunda. Jadi kita setiap hari bangun pagi sampai sore, belajar sampai malam, tidur, kemudian kita kayak begitu terus sampai waktu itu mungkin 2 bulanan atau 2,5 bulan total dari semua itu kayak gitu. Jadi kayak balik kuliah lagi sih, kayak balik kuliah lagi dan sangat intens. Kita harus ngejaga diri kita sendiri, kesehatan kita, dengan itu tadi budaya dan makanan semua, dan jam dan iklim yang berbeda, dan itu pengalaman yang gak akan pernah dilupakan sampai kapanpun. Berat, bahagia, fun, tapi sangat berkesan juga. Sorry jadi panjang nih. Tapi bener banget loh, aku seneng banget. Mungkin Kak Yunda juga jadi inget dulu kan kayak gitu ya. Jadi memang, ke flashback juga ya. Tapi memang mungkin teman-teman di sini yang belum tahu gitu ya, belum pernah jadi cabin crew, mungkin gak nyangka bahwa seperti yang tadi digambarkan oleh Kak Gina ya. Iya. Dua hal yang berbeda itu dijadikan satu gitu, hospitality dan safety gitu. Bener kan ya Kak Yunda? Bener banget. Aku setuju banget, dan aku seneng banget tadi Kak Gina menggambarkannya seperti itu, karena mungkin kalau ditanya jadi cabin crew itu cuma, nggak bisa cuma satu sentence doang. Mau kamu nanya bagian mananya nih? Mau mulai dijelaskan bagian mananya? Semuanya harus dijelasin seperti semua itu. Lini, betul. Tapi memang bener ya, kemarin tuh ada beberapa waktu lalu aku sempat ada lihat postingan para cabin crew tuh ada trennya di TikTok tuh yang kayak dia pertama pakai baju seragam, terus lama-lama ganti-ganti jadi kayak dari pemadam kebakaran, jadi dokter juga, jadi ibu-ibu lahiran, ada yang asma. Dan itu semua kita dapat di training itu ya. Dan itu bukan cuma dapat di training ya Kak Yunda dan teman-teman, beneran kejadian. Betul nggak Kak Yunda? Beneran kejadian. Beneran kejadian di pekerjaan kita sehari-hari itu ada aja. Jadi kita ada aja shock-shocknya. Iya. Ini bukan cuma enak-enaknya aja ya Kak, ada
huge responsibility banget ya Sangat, sebagai iya. cabin crew ini. Nah, kalau misalnya secara yang tadi kakak sebutin ya, berarti pekerjaan ini lumayan menyita diri kita dari segi Yes. physically and mentally juga gitu ya. Demanding, iya. Ada tipsnya nggak dari kakak untuk bisa memenuhi expectation dan menghadapi realitinya gitu sebagai cabin crew? Kalau kita berbicara tips, mungkin setiap member cabin crew punya caranya untuk meregulasi masing-masing ya Kak Yunda. Cuma aku mau bantu sharing ke teman-teman cabin crew wannabe atau cabin crew yang udah punya experience juga atau yang hanya tertarik pada dunia aviasi. Menurut aku satu paling penting Kak Yunda, ketika kita lagi nggak terbang, kita harus menjaga diri kita sendiri dengan maksimal karena di dalam pekerjaan kita dituntut untuk taking care of others 100%. Dan ketika kita lagi di dalam pesawat, gak ada yang ngejagain kita kecuali diri kita sendiri. Jadi kalau kita sendiri gak bisa ngasih cintanya maksimal, kita gak bisa ngejaga waktu kita tidur, kita gak bisa kasih nourishment buat badan kita masak makanan sehat dan lain-lain, itu akan sangat taking such a huge toll on the job itself sih Kak Yunda. Kalau kita pengen kita ngasih senyuman kita yang sangat ceria, kita bisa ingat semua SOP kita bisa saset kerjanya, kita harus penuh juga tankinya. Dan itu salah satu challenge terbesar untuk cabin crew. Dan aku yakin tuh bukan cuma aku doang, Kak Yunda juga pasti merasa kayak gitu. Rasa kesepian, rasa nggak dingertiin, rasa capek, burnout, itu makanan sehari-hari. Jadi kalau kita nggak bisa meregulasi emosi kita sendiri, itu akan sangat berat. Gimana kita bisa care seratusan sekian passengers, itu di satu aisle ya Kak Yunda. Kalau pesawat yang gede kita 300-an kan. Gimana kita bisa taking care strangers segitu banyak kalau kita sendiri nggak, tankinya nggak penuh. Kayak gitu Kak Yunda. Jadi itu satu. Above all kita harus itu dulu terpenuhi sih menurutku. Kedua, ketiga ya pastinya kesehatan kita, kemudian kita ya olahraga dan lain-lain itu pasti di nomor-nomor berikutnya Kak Yunda. Cuma aku selalu bilang secara emosi kita harus tankinya penuh dulu sih. Aku ngomong kayak gini pun juga bukannya aku Gina udah berhasil dulu pas lagi terbang dia selalu berhasil untuk jaga emosi, kan enggak. Aku pun juga pasti emosinya naik turun, tapi menurutku itu pertama prioritas. Sebelum kita mulai terbang kita harus pastikan kita lagi penuh tankinya. Kayak gitu. Bener gak sih Kak Yuda yang aku bilang ya? Setuju sih. Jadi kita kalau mungkin di terminologinya airlines itu kalau ada oxygen mask kita pakai sendiri dulu ya Kak. Itu betul. Itu salah satu contoh kan. Kenapa sih Gin kalau misalnya mau nolongin orang, kenapa nggak pacar kita dulu? Kalau kita sayang, atau kenapa nggak anak kita dulu? Dari zaman training, mungkin di airlines Mbak Yunda juga, aku yakin di semua airlines banyak di seluruh dunia dibilangnya itu sebagai salah satu penggambaran bahwa kita harus menolong diri kita sendiri biar kita bisa menolong orang lain di sebelah kita. Kalau enggak, gimana kita bisa nolongin passengers kita? Iya, kayak betul. gitu. Iya, kalau enggak kita udah nggak ada oksigen duluan ya. Atau mungkin misalnya kita udah berhasil nolongin orang, begitu kitanya pingsan atau kenapa-napa, what's next? Iya. Kita kan harus nolongin sampai semua itu keluar dari pesawat dengan tanpa kekurangan satu hal pun. Tujuan kita kan kayak gitu sebenarnya Kak. Iya, banget ya. Loh kok jadi deep ya? Jadi deep banget ya, kita semakin lama semakin. Tapi benar ya Kak Yunda ya, kayak apa ya, pekerjaan cabin crew tuh glamor di depan, tapi makin diomongin tuh banyak sentilan-sentilan mentalnya. Tapi ya gitu. Gitu. Tapi itu pasti membentuk diri kita nggak sih? Sangat ya. Sangat membentuk Kak Yunda. Kalau kakak apa nih kira-kira yang berubah nih? Kalau aku contohnya ya Kak, sekecil ini aja deh, kayak dulu tuh waktu sebelum aku jadi cabin crew, aku tuh suka takut tidur sendirian. Itu benar loh Kak Yunda. Bener ya? Tapi soalnya mau nggak mau kita tidur. Cabin crew ya kita harus tidur sendiri di negara manapun, di hotel manapun ya kan. Pertama kalau kalian tidur besoknya nggak bisa operate flight. Kedua kita capek banget, jadi nggak ada opsi buat ya udahlah langsung tepar aja gitu ya Kak Yunda. Dan itu kadang ya walaupun kita kesepian dan kita pengen nangis, pengen apa, kita harus tidur sendiri. Bisa coping mekanisme kita tuh jadi lebih kuat gitu ya. Iya benar. Oke, apalagi Kak dari pengalaman jadi international flight attendant itu, apalagi tuh yang merubah diri kamu, yang mendewasakan diri kamu gitu? Lebih mandiri udah pasti, karena ketika kita pulang kita nggak ada siapa-siapa. Kita kan tinggal di tempat tinggal yang di provide oleh airlines ya. Kalau waktu itu aku di Timur Tengah. Jadi kita pulang bukan ke keluarga, bukan ke orang-orang yang kita cintai, bukan ke orang-orang yang mencintai kita.
yang bisa meluk kita, bisa nepuk-nepuk gimana, how was the flight, video call sekarang ada, WA, TikTok, Instagram sekarang ada. Tapi semua cabin crew internasional akan paham rasanya kesepian dan mereka nggak akan ngerti rasanya fatigue sama loneliness kalau mereka belum pernah landing dari 16 jam flight dari UK yang tadinya winter balik ke daerah gurun pasir di Timur Tengah, kemudian kita flu, kemudian kita sumeng meriang, tapi kita nggak ada siapa-siapa. Iya, Pasti harus jadi mandiri. Yang kedua, menurutku itu. Ketiga, kita lebih aware sama vigilance untuk situasi sekitar si Kayunda. Dulu aku orangnya nggak cuek banget, cuma maksudnya misalnya ada apa nih, aku nggak terlalu aware nih Kayunda. Sekarang ada sekrup jatuh, aku langsung mikir, tunggu ini sekrup dari meja mana, aman nggak ya? Oh, aku juga gitu lagi. Karena kita di pesawat ada ting tong, tunggu, toiletnya yang mana? Itu ya Kayunda ya. Ini aku sekalian cerita juga dan aku yakin teman-teman juga banyak yang kayak gini cabin crew. Semenjak aku jadi 2 tahun atau 3 tahun cabin crew, begitu aku terbang, aku misalnya kayak lagi days off, kemudian aku jalan-jalan ke Bali nih. Aku nggak bisa tidur Kayunda. Aku berasa the aircraft itu kok office-nya kita. Jadi aku selalu aware. Tunggu, ini kok suara mesinnya udah rada beda nih. Oke, 30 menit lagi kita pasti lagi mau landing. Kayak gitu. Jadi kita sangat aware sama fase-fase flight. Itu salah satu contoh kita jadi lebih vigilance sama aware. Situational awareness, which is itu bagus sih Kayunda, ya. Menyala baku gitu. itu banget sih. Itu yang bisa terlintas di benak sih ya Kayunda. Mungkin cara ngomong ke orang, kalau kita tadinya aku lebih ada egoisnya, oh aku butuhnya ini, ya terserah people take it or leave it. Sekarang aku kayak, oke, dia butuhnya apa ya? Kadang-kadang kita lagi nawarin makanan, ini nih yang orang bilang, kita bukan cuma chicken or beef doang, tapi misalnya kita nawarin mau ayam atau mau daging kayak gitu. Terus kayak gitu, anaknya kayak takut-takut gitu jawabnya. Aku mikir mungkin dia punya alergi kah, tapi dia malu. Kita jadi lebih sensitif to others needs aja gitu Kayunda. Kayunda merasa gak sih semenjak kita banyak menghandle banyak orang dari diverse backgrounds, banyak banget umur, special needs passengers, orang-orang tua yang membutuhkan penanganan khusus, orang yang anarkis, orang yang agresif, orang yang pemalu, orang yang sangat sopan, sampai orang yang sangat bersih, orang yang sangat tidak bersih, semua kita hadapin kan Kak. Iya, benar. Di dalam 5 jam flight itu kita nggak ketemu orang seperti kita ketemu di ground, tapi kita ketemu orang tuh beraneka ragam di dalam burung besi itu terkungkung jadi satu dan kita nggak bisa kemana-mana. Kita mau nggak mau handle kan Kak. Iya. Sesudah itu kita kayaknya lebih mampu menghadapi beraneka macam personality. Aku ngerasa aku jadi jauh lebih pede dan oke, I've been dealing with this, aku pasti mestinya bisa. What's next? Kayak gitu. Jadi lebih banget sih Kak. Iya kan Kayunda? Ngomongnya sih sosokan, tapi kalau lagi di dalam lavatory itu istilah kita kamar mandi ya Kayunda. Nangis juga sih. Kalau lagi ada marah-marahin kita senyum, begitu nangis, aku pengen pulang. Itu pasti kejadian. Pernah juga berarti ya? Bukan sekali 2 kali sih, sering nangis di geli juga. Kayaknya teman-teman banyak juga lah ya. Iya, pernah ya. Itu pasti ada Kayunda. Jadi profiling kita semakin kuat, situational awareness-nya juga gitu ya. Jadi mental kapasitas kita pun juga areanya lebih luas. Wow, jadi memang membentuk kita banget ya, sangat berubah banget kita sebelum terbang dan akhirnya sudah punya pengalaman itu semua gitu. Apalagi mulai terbangnya mungkin di usia 20-an, memang kita lagi meniti karir sama kita lagi proses pendewasaan, itu makin ini lagi, makin ketarik lagi. Di umur 20-an kita sendiri juga masih Kayaknya juga kan belum 20-an early ya. Ya. Dari mulai dari 21 tahun terus lebih muda lagi bahkan Kayunda teman-teman. Iya, makanya. Itu kita juga masih kayak menerka-nerka diri kita pun juga sendiri masih kayak meraba gimana nih, gitu. Kita arahnya mau kemana, posisi kita apa di dunia, kita pun juga masih belajar gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak ada nggak sih Kak pengalaman yang menurut kamu tuh benar-benar challenging? Tadi kan mungkin kayak ada different culture juga, mungkin antara sama teman kerja ataupun sama penumpang gitu ya. Terus gimana tuh menghadapi pressure dan challenge kayak gitu? Ini ambil dari cerita asli ya berarti? Iya. Mungkin salah satu cerita yang paling berkesan, tapi dari tadi ceritanya cerita-cerita sedih terus nih, atau yang baiknya dulu ya. Aku cerita baiknya dulu. Gini sih, di dalam hidup ya Kayunda dan teman-teman, kita tuh pasti ada aja beberapa momen atau fase yang kita masuk di core memory, kita nggak akan pernah lupa. Aku salah satunya, aku inget banget waktu itu aku pernah lagi down banget, waktu itu aku lagi nggak enak badan, terus waktu itu flight malam, kita bilangnya
red eye flight atau back of clock. Aha. Kalau di maskapai kita yang kedua, Iya. kebetulan aku sama Mbak Yunda pernah terbang bareng Iya. di maskapai kedua kita barengan. Waktu kan kita pernah namanya, kita istilahnya back of clock ya Kak. Iya. Back of clock itu jadi kita bangun ketika orang pada umumnya manusia lain itu tuh tertidur. Aku ingat waktu itu kita lagi jam 3 subuhnya WIB. Jadi aku ngantuk banget, tapi aku lagi megang center untuk aku namanya cabin aisle checking. Ada oma-oma itu nggak tidur. Dan dia aku lihat kanan kirinya dia nggak ada opa-opa, ibu-ibu, anak-anak, dede-dede lainnya. Dia tidur, dia nggak tidur, kemudian dia cuma lagi nonton screen di seats-nya dia. Yang lainnya pada tidur tuh udah lagi pada ngorok, udah lagi pada selimutan. Aku nanya, ibu butuh sesuatu gak? Terus dia nangis tiba-tiba ke aku, Kak Yunda. Dia curhat, dia lagi udah sebatang kara dan dia tuh lagi terbang ke Eropa kok Eropa waktu itu kita ke Australia, sorry. Aku jadi ingat aku kecampur. Kita lagi terbang ke Sydney waktu itu. Airlines 1, Airlines 2. Iya, karena suka terus udah gitu dia bilang aku lagi mau datang ke pemakaman anak saya yang terakhir. Dan dia udah nggak punya siapa-siapa, jadi anak terakhir dia itu dia udah nggak ada. Jadi dia waktu nangis, terus dia bilang aku ngajak dia ngobrol, hari itu nggak ada yang ngajak dia ngobrol, dan dia udah expect sampai dia mati di hari tua nggak ada yang ngajak dia ngobrol lagi karena dia udah sebatang kara. Aku waktu itu kebetulan lagi memang ada sisa, kita kan bilangnya suka ada waktu itu istilah apa sih Kak Yunda, ada dessert gitu ya. Maksudnya kan kita selalu bagi-bagi ada maksudnya kita ada cookies atau ada apa, pretzel atau apa gitu kan, snacks gitu. Kemudian aku ngajak dia ngobrol, adalah 15-20 menit itu sambil berdiri di sebelah dia, sambil aku kasih dia, kemudian aku ngajak dia makan, kamu butuh apa gak, mau minum apa. Terus dia ngasih aku segenggam permen gitu, permen kayak permen ginger. Dia bilang, makasih banyak, mungkin bagi kamu ini flight yang biasa aja. Mungkin kamu ketemu orang udah jutaan di dalam karir kamu, tapi aku gak akan pernah lupa di hari aku lagi sedih banget dan aku lagi sebatang kara, ada orang stranger ngajak aku ngobrol, thank you so much, it means the world for me. Aduh, terus makanya aku juga jadi nangis kalau inget kayak gitu. Dan aku landing di kamar juga akhirnya aku nangis. Terus udah gitu aku mau telepon mama dan lain-lain juga kan back of clock, jadi nggak ada yang bangun juga. Dan aku inget, oh di luar sana banyak banget orang kesepian, such a huge blessings untuk dapat pekerjaan di mana kita bisa berdiri di situ menemani orang-orang yang membutuhkan kasih sayang, Kak Yunda. Walaupun itu strangers. Itu salah satu pengalaman yang aku yakin Kak Yunda juga pasti ngalamin banyak banget kayak gitu. Kalau yang sedih-sedihnya mungkin nggak perlu dicerita, kebayang lah orang-orang marah-marah, orang-orang yang nggak bertanggung jawab, itu mungkin kalau aku cerita di sini mungkin jadi negatif. Tapi kalau misalnya untuk cerita hal positif, banyak banget sih Kak Yunda, itu salah satunya. Kayak gitu. Dari pengalaman terbang ini juga kita juga jadi sadar ya bahwa pekerjaan ini kita mungkin kadang-kadang ke bawah memikirnya ini adalah pekerjaan buat kita. Iya. Tapi ternyata kayak small experience kayak gini tuh berkesan banget buat penumpang kita. Itu yang bikin kita ngejalanin satu hari lagi ketika gue sebel nih, pengen udah gak kuat lagi di karir ini, cuma yang kayak gini-gini nih kayak oke, mungkin kita terpanggil untuk menjalankan whatever mission is this dari yang di atas. Kita terpilih untuk greater responsibility comes with great power comes with greater responsibility, Kak Yunda. Kalau memang kita berdiri di situ, artinya kita dianggap mampu, udah itu aja. Walaupun kita kadang berasa kayak keluarga pokoknya pengen pulang kayak gitu. Walaupun pas KP kedua kita base-nya juga di kita nggak jauh dari rumah juga ya, Kak Yunda. Cuma namanya kita antar negara, antar kota, tetap aja sih Kak Yunda. Namanya orang yang family person, orang yang pengen dekat dengan orang-orang yang kita sayangi, kayak gitu, itu pasti berat. Ternyata kita hari itu jadi curhat mulu deh. Tapi hari itu kita ternyata mungkin Kak Gina jadi family untuk itu maksudku. Passenger itu. Betul. Dan itu ya Kak Yunda kadang-kadang bikin kita sama teman-teman tuh jadi lebih menghargai keluarga kita. Jadi kita cinta itu kadang nggak harus ada dekat secara fisik juga kok Kak Yunda. Benar. Kita bisa lebih respectful ke waktu, respectful ke rasa sayang itu, kayak gitu. Jadi lebih appreciative banget ya. Betul. Untuk setiap momen. Yes, gitu. Itu another thing yang kita dapetin ketika kita bekerja di karir ini. Kayak gitu. Keren banget. Ya makasih Kak Gina untuk ceritanya itu, karena mungkin banyak yang menyangka kalau kita cuma ya udah selesai chicken or beef aja, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang personalized seperti ini yang ternyata membuat seseorang
itu di dalam flightnya itu benar-benar memorable ya. Iya. Bukan Iya, hanya banyak. untuk passenger, untuk kita sendiri Betul. sebagai Ya orang cabin lihat kan crew kita juga. senyum terus, pakai Nah. heels 7 cm, cantik, jalannya kukunya merah dan lain-lain. Kayak tadi kita udah dengerin ceritanya Kak Gina, pengalaman-pengalamannya selama ini, dan pasti kalian juga penasaran kan dengan hasil karya dari Kak Gina sendiri. Yaitu Malu adalah Kak Yunda. yaitu adalah Diangkat-angkat ada. Silent Fight. Iya. Sebenarnya dari orang pertama ngeliat bukunya gitu ya, kita udah langsung lihat di sini ada gambar seorang cabin crew, dan judulnya itu juga sangat-sangat powerful. Apa sih yang pengen Kak Gina sampaikan dari buku Silent Fight ini? Pertama-tama thank you nih Kak Yunda udah dibaca bukunya. Udah sampai keriting-keriting sini. Tapi gak apa-apa, aku senang artinya kan beneran dibaca. Iya beneran. Nggak beneran. Thank you Kak Yunda supportnya. Jadi dari covernya teman-teman bisa lihat ini kan cabin crew jalan narik koper ke arah, ini kebetulan aku yang ngasih inspirasi gambar desain covernya. Dia kenapa nggak di tengah dan kenapa nggak di ujung? Ini udah hampir quit ke kita buka halaman. Jadi artinya cabin crew yang terus hidupnya melaju dalam fast speed dan fast pace kayak gitu. Kita kan selalu tak. Dan kenapa judulnya Silent Fight? Kita kelihatannya di sini glamor sama kuat, strong, reliable, tapi sebenarnya banyak banget pertarungan sunyi yang terjadi di dalam diri seseorang dengan karir kita, kayak gitu. Wow, behind the uniform yang glamorous itu ya. Jadi buku ini menceritakan itu. Iya. Ya, berarti apakah buku ini tuh ada sebagai bentuk self reflection perjalanan hidupnya Kak Gina atau gimana nih? Iya ada, walaupun itu terkesan personal dan itu adalah alat aku untuk sharing, membantu, menginspirasi teman-teman di luar sana yang lagi down, kesepian, berduka sakit, ataupun hanya butuh seseorang ketika mereka merasa hidup itu udah hampir berakhir. Buku ini juga bisa dibaca oleh semua teman-teman yang cabin crew wannabe juga atau terinspirasi untuk di dunia aviasi, karena aku cerita betapa happy-happynya, funnya di awal training dan di awal kita berangkat pertama kali untuk training kayak gitu sih. Dan ketika akhirnya realita itu menghantam dan banyak banget hal-hal buruk terjadi dalam segala lini ini dan itu, tapi bagaimana caranya kita di karir kita, resilience-nya kita itu yang kita hasil training kita itu terpakai di kehidupan sehari-hari juga. Semoga aku ngomongnya nggak belibet, tapi intinya ya kayak gitu. Paham nggak sih Kak Yunda? Paham. Jadi berarti karena sebenarnya ini kan kisah hidupnya Kak Gina ya, menunjukkan dari awal keterima jadi cabin crew, terbang gitu ya. Ternyata nggak selamanya mulus, se-happy itu take off-nya nih. Seperti plot buku dari awal, kemudian ada klimaks, anti klimaks, kemudian kita ada lagi geseran-geseran alur hidup ini kemana-mana, cabang hidup kayak gitu sih. Jadi menurutku dari satu chapter aku yang terbaik di kehidupanku, ternyata ada juga hal terburuk juga di kehidupanku, dan aku jadikan itu sebagai buku memoir, aku bilangnya. Semoga memoir ini, dimana memoir itu aku ambil dari fase aku jadi cabin crew di maskapai pertama, menyinggung maskapai kedua juga sih, itu menurutku layak untuk aku tulisin dan menginspirasi teman-teman di luar sana. Sayang kalau misalnya itu hanya menjadi berita duka untuk aku pribadi dan gak bisa menjadi cahaya buat orang lain. Jadi kalau aku bisa jadikan buku dan ngebantu teman-teman, ya semoga bisa menjadi sahabat kecil buat mereka yang membutuhkan, itu aja. Bisa dicari ya teman-temannya kalau mau baca buku Silent Fight ini, karena seperti mungkin yang terlihat itu glamorous life of cabin crew, tapi ternyata di dalam proses penerbangannya pun ada turbulence juga ya. Iya, Kak, ya. Seperti take off, preparation, kemudian kita landing, cruising, take off. Ketahuan lama nggak terbang, ketahuan udah ini, kemudian training lagi deh Kak. Balik deh. By the way teman-teman, nanti kita nggak menutup kemungkinan kalau kita lagi training itu kadang kita suka dipanggil buat recurrent training, atau misalnya dinyatakan kayaknya harus dipanggil untuk balik ke ground training. Sekalian kita secuil kasih ini ya Kak ya, memang cerita kalau kita di cabin crew tuh kita sering ada banyak training walaupun kita sudah mulai mengudara gitu. Iya benar. Jadi bukan sekali training udah aja, tapi juga ada gitu. Training lanjutan lagi setiap tahunnya. Untuk namanya untuk safety ya Kak ya, harus terus di refresh. Kadang-kadang kan suka ada SOP baru juga Kak, ada perubahan. Benar.
Oke, jadi ya memang kehidupan cabin crew Jadi itu masuk ke sana oh lagi. jadi kesana lagi nih, jadi ke trending lagi. Tapi pokoknya jadi cabin crew itu pasti ada ups and downs-nya. Iya. Buat teman-teman yang sekarang masih terbang dan berjuang dalam diam, atau bahkan untuk cabin crew wannabe ya, karena kan Yes. di cabin crew class ini murid-murid kita dan juga followers kita banyak yang sharing-sharing cerita juga nih Kak Gina ya. Aku sering baca loh di komen-komen postingannya Kak Yunda. Gimana mereka udah berkali-kali apply, Iya, belum dapat betul. panggilan atau belum keterima Betul. interview Atau gitu ya. nanya-nanya tips, Kak, bahasa Inggrisnya butuh segimana nih, Kak, untuk berenangnya tesnya apa sih? Kayak gitu kan banyak ya, kayak Benar. kekhawatiran, ketakutan, insecurity juga kayak gitu. Jadi mungkin aja buku ini bisa menginspirasi teman-teman ya, bahwa Amin. perjuangan itu pasti ada dalam hidup. Meskipun nanti Yes. kalian udah dapat pekerjaan ini juga pasti ada Ada aja. hal-hal yang harus kalian hadapi juga. Iya. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk seperti yang tadi Kakak sempat sebutin tentang kalau cabin crew itu ada yang khawatir tentang bahasa Inggris, tentang berenang gitu ya. Jadi kita kayaknya boleh ya kita spill-spill juga nih Boleh pengalaman dong. interviewnya Iya. Kak Gina di kedua airline sebelumnya. Iya. Kayak mungkin Kak Gina waktu pas lagi jadi cabin crew pertama kali nih, waktu datang pertama kali rasanya gimana sih? Datang ke tempat trainingnya nih, Kak. Ke interviewnya. Oh, interview pertama kali untuk apply cabin crew. Deg-degan udah pasti, minder udah pasti juga. Aku ngelihat banyak yang lebih tinggi, banyak yang lebih cantik, banyak yang lebih casis-cus bahasa Inggrisnya dibandingkan aku. Tapi ini satu tips pertama, pede dan percaya diri dengan apa yang kita punya, itu akan keluar cahayanya untuk pada orang-orang yang akan interview kita. Kalau kita takut, kalau kita pengen banget keterima, kemudian kita ngikutin semua apa yang udah kita ingat tips-tips di online, kemudian apa yang udah kita baca di buku panduan, itu akan kelihatan kita nggak menjadi diri kita sendiri. Padahal pekerjaan ini sebenarnya pekerjaan ini diberikan kepada mereka-mereka yang dirasa bisa membawa personality mereka di pesawat gitu, Kak. Ya. Maksudnya setiap orang itu kan kelebihannya beda-beda, Kak. Nggak ada benang merah, cabin crew tuh harus apa sih biar keterima? Inggrisnya bagus, oke. Bisa berenang, oke. Safety-nya bagus, oke. Servisnya bagus. Cuma sebenarnya kan yang keterima kan personality-nya beda-beda, Kak. Tapi intinya kalau aku lihat benang merahnya, mereka yang percaya diri dengan diri mereka sendiri dan bisa membawa sesuatu. Apa sih kelebihannya kita, kemudian kita bisa bawa ke airlines tersebut. Itu seringkali tertutup ketika kita tuh inget banget, oh panduan nomor 1, duduknya harus tegak, oke. Kedua, kita kalau jalan heelsnya pokoknya harus kayak gimana. Ketiga, kita grooming harus kayak gimana. Itu akhirnya menutupi personality kita, kelebihan kita yang asli-aslinya gitu loh, Kak Yunda. Iya. Jadi boleh kita mendengarkan tips dari banyaknya tips, seperti contoh cabin crew class, banyak banget ngasih tips ya kayak. Tapi jangan lupa jadi diri kita sendiri, karena diri kita sendiri kita nggak tahu kita membawa kelebihan apa, Kak. Kita bisa membawa apa yang akhirnya mereka ngelihat ini ada possibility nih, ada advantage yang dilihat Yunda ini orangnya mungkin tenang. Itu sangat which is Kak Yunda memang beneran tenang sih. Kita pernah terbang bareng di Geli, Kak Yunda pas tadi, ini gimana nih ininya habis. Gak apa-apa Gin, tarik nafas, kita cariin di depan. Oke, Kak Yunda bagus gitu. Nah itu kan misalnya aku nggak senang Kak Yunda, tapi mungkin interview yang lain melihat aku bisa di mana, Kak Yunda di mana. Itu kan mereka ngelihat untuk saling mengisi tim mereka ya, tim kru mereka kayak gitu. Jadi jangan lupa kita juga punya kelebihan sendiri yang di luar tips-tips banyak orang kasih ke kita. Jangan lupa jadi diri kita sendiri walaupun kita pengen banget give good impression. Kayak gitu, Kak. Itu jangan lupa. Wow. Bener-bener jangan lupa jadi diri kita sendiri. Nyaman, senyum, lepas saja. Tapi sopan duduknya. Maksudnya tetap jangan di interview ya. Kita orang sambil makan apa gitu. Gitu sih. Bener gak sih Kak Yunda? Bener. Kalau yang terlalu kaku, yang terlalu takut, itu kelihatan Kak. Sinarnya pun akan beda. Iya, benar. Kelihatan. Orang itu kelihatan kok. Apalagi kalau kita udah overthinking duluan ya, karena kadang udah OVT duluan, iya OVT duluan menutupi. Nanti ngomongnya jadi gagap, terus nggak usah tuh yang namanya nggak tidur semalaman, sistem kebut semalam kita kalau ditanya ini, hai nama saya Yunda, saya pernah sekolah di mana kayak gitu tuh akhirnya nggak natural. Begitu ditanya oke, kita kayak ngomong sama teman aja. Iya. Mereka intinya mau ngelihat kalau kita tuh lagi di dalam pesawat diajak ngomong orang itu kan nggak cuma 1 atau 2 personality, kita tuh harus bisa ke banyak banget personality loh Kak Yunda. Kayak gitu. Wah, kalau mungkin sering ada di requirement airlines tuh disebutnya adaptable ya kayak adaptability ya. Iya, harus fleksibel. Karena memang benar sih seperti yang Kak Gina sampaikan, pasti semua airlines itu menginginkan kandidat yang bisa membawa sesuatu ya ke airlines-nya. Dan
kalau misalnya kita sendiri nggak menunjukkan flexibility, adaptability ya Iya, mungkin sulit juga ya gitu. iya, Oke, terima kasih Kak untuk ceritanya. Nah, kalau iya Kak menurut Kak Yunda. Gina, waktu kan jadi di airlines yang pertama sama airlines yang kedua mungkin ada perbedaan ya proses interviewnya ya. Banget. Nah, itu Hmm. juga teman-teman bahwa setiap kriteria pada setiap airlines beda-beda Kak Yunda. Bener gak? Benar-benar. Yang dicari itu ada pakemnya lah. Orangnya harus gimana. Cuma setiap airlines tuh agak ada bedanya. Ada yang nyari orang yang lebih strict, ada yang nyari orang yang lebih kalau ngomong lebih luas, kayak gitu kan kayak Dia lebih beda-beda. bubbly gitu Iya, ya, friendly gitu. yes, betul. Benar sih. Dan setiap Karakteristiknya beda-beda. iya, dan setiap region kayak Timur Tengah nyarinya yang lebih gimana, Australian Airlines nyarinya gimana, Asia Timur gimana, nanti Western Airlines sama European itu juga akan beda lagi. Cuma kalau menjawab pertanyaan Kak Yunda, kalau aku yang di Timur Tengah itu lebih service kita lebih dilihat tanpa mengesampingkan safety ya Kak. Sama grooming itu sangat ketat. Yang pasti nggak kayak sekarang aku pakai sweater dan lain-lain, kita harus ya Kak Yunda tahu lah, Kak Yunda juga dari Timur Tengah dengan warna topi yang berbeda. Ya kita neighborhood. Iya, biru Kalau dan pas merah lagi, ya. iya, sebut warna boleh kan ya? Iya. Kemudian kalau pas lagi kita udah pakai seragam oranye nih, yang kedua yang Australian Airlines, grooming nggak terlalu diutamakan, bukan nomor satu pakemnya, cuma kita safety and safety. Betul gak Kak? Benar, harus cekatan gitu ya kalau kita. Sat-set cekatan. Itu. Jadi itu setiap maskapai beda-beda nih. Ada apa ya? Kayak pakemnya berbeda gitu iya, ya. Tapi gitu. kalau menurut Kak Gina, kan pasti tahapan interview kedua airlines itu kan setahu aku nih ya, yang kalau yang di Middle East-nya Kak Gina kan nggak ada group discussion ya pada saat itu. Ada nggak? Betul, nggak ada. Nggak ada. Tapi kan yang di airlines kedua yang 2-3 kali. Iya, 2-3 kali kan. Nah, terus kalau misalnya kita boleh paling tinggi sama paling ya lumayan nyantai lah ya gitu. Kira-kira tahapan interview yang paling susah itu yang mana? Ini menarik nih. Yang paling ya oke lah masih bisa dihandle itu yang mana gitu. Menurut aku each on their own. Masing-masing ada yang lebih pro di mana, ada yang lebih cons di mana. Bagi aku Kak Yunda, interview pribadi itu bukan problem. Aku pede untuk ngomong dengan siapapun yang interview aku. Yang menurut aku challenging, sangat challenging bahkan, group discussion. Kak, kita nggak tahu kanan kiri kita itu sebenarnya berbeda orang, berbeda results loh Kak. Berbeda penentuan kita keterima atau enggak. Misalnya Kak Yunda kebetulan datang di group discussion anak-anaknya diem, terus Kak Yunda bawel, ya Kak Yunda akan shining. Kalau Kak Yunda orangnya diem, kemudian yang lainnya diem juga, mungkin kalian akan sama kelihatannya. Dan menurut aku itu kita bukan cuma harus impress yang interview kita, tapi kita juga harus bisa adaptability dan melihat apakah kita bisa ngomong dengan sebaya serekanan kita. Soalnya itu juga yang dinilai adalah bukan cara kita bisa mimpin atau enggak, tapi cara kita bisa gak untuk gak ninggalin teman-teman yang lain. Soalnya kita kan ada grup, kita kan kerjanya sangat-sangat berrelasi dengan orang lain ya. Kalau kita kelihatan kita bagus banget tapi kita sendiri, kita kayak pengen menang sendiri, itu akan kelihatan juga. Jadi kita harus pintar-pintar nih pro di grup, tapi kita juga bisa juga kelihatan kita ada leadership-nya. Itu sih sebenarnya sedikit kisi-kisi yang benar gak sih Kak? Yang mereka pengen lihat di group discussion. Betul. Dan itu menurutku challenging karena kita nggak tahu sebenarnya kanan kiri kita siapa, itu lebih banyak kan orangnya Kak, bukan cuma 2 atau 1 orang di depan kita. Yang cuma pengen tahu kita tuh kayak gimana, background kita, CV kita, pengalaman kerja kita apa. Kita tuh dilihat benar-benar, itu biasa kalau group discussion ya Kak Yunda dan teman-teman. Mereka seakan-akan shadowing dan bukan ghosting, shadowing. Kalau ghosting mah curhat. Shadowing. Jadi mereka kayak anggap saya tidak ada, kalian diskusi. Ini paper oke, timing dimulai dari sekarang, tek kayak gitu. Terus kita kayak udah ngomong aja gitu. Tapi sebenarnya dinilai Yunda nih, dilihat orangnya, oh sabar, oh Gina nih kelihatannya orangnya, oh dia kayaknya mungkin ngomong nih ke teman-temannya. Ini kayaknya ada bakat, dia kalau ada apa-apa dia akan mengutamakan orang lain duluan dibandingkan dirinya. Itu sangat dibutuhkan atau enggak? Sangat dibutuhkan di airlines. Kelihatannya dia orangnya sangat mengikuti prosedur, tapi dia nggak akan mengesampingkan hospitality-nya dia. Soalnya dia ngomongnya walaupun tertekan, walaupun group discussion-nya dikasih kasus berat, tapi dia tetap bisa senyum. Itu kan kelihatan kan? Itu semua kan kelihatan pas lagi group discussion. Itu menurutku sangat challenging jadinya. Iya ya. Gitu. Apalagi kita dalam satu tim itu kita nggak tahu, stranger semuanya. Iya, yang benar-benar asing banget nih. Kita belum pernah ngobrol sama mereka, tapi kita harus langsung kerja sama gitu. Ini boleh sedikit sekali ngasih kisi-kisi dikit gak Kak? Ke teman-teman. Kalau group discussion bahwa sebenarnya
penilaian sudah dimulai jauh sebelum diskusi itu dimulai. Benar gak sih Kak Yunda? Boleh Iya kan? banget. Iya. Cara kita duduk, cara kita jalan, cara kita natap itu semua udah dinilai di Iya, group discussion. betul. Jadi all eyes on you. Kayak gitu. Wah, sampai di spill semuanya ya. Jadi ternyata ada banyak hal yang dinilai dari proses interview, terutama di group discussion tadi. Thank you Kak Gina. Sekarang Sama, kita langsung aja nih dari segi first impression kita tadi udah dikasih tahu, tapi kalau dari segi grooming nih, Nah, karena banyak banget pasti yang penasaran groomingnya cabin crew, terutama waktu lagi datang interview tuh kira-kira kayak gimana? Boleh dong Kak Gina sharing ke kita. Itu kan setiap airlines beda-beda ya kayak maksudnya warna make up-nya, kukunya atau rambutnya atau heelsnya dan lain-lain. Cuma kalau untuk datang pertama kali kan kita kan belum dapat seragamnya. Yang biasa paling apa sih kita basic ya kayak yang wajib lah kita bilangnya, dan kayak I believe Kak Yunda pasti sudah banyak ngasih tips-tips juga di Instagram Cabin Crew Class. Itu head to toe kita pokoknya perhatiin, jangan sampai ada yang missing sih. Misalnya udah cantik nih, make up-nya lengkap, kemudian tapi rambutnya acak-acakan misalnya. Jadi kita jangan sampai, pokoknya rambut kayak, ini aku jawab secara detail atau gimana ya Kak? Boleh. Oke, kayak rambutnya biasanya kita pokoknya rapi, di kebelakangin semua, antara kita kuncir atau kalau yang bob ya udah kita blow ke dalam. Terus udah gitu kita cepol atau croissant itu tergantung. Kemudian biasanya kita pakai blazer, celana panjang atau kayak rok sepan gitu. Terus gitu kita pakai heels tertutup. Jangan lupa perhatiin kuku kita, kemudian warna lipstick kita. Biasanya kalau kita itu pengen, misalnya kita apply di airline sampai pakai lipstick yang merah, itu sangat jadi penilaian plus buat kita dinilai sama yang interview kita. Kalau kita menggunakan standar yang udah mereka kasih pakem untuk kru-krunya, sebagai bentuk kita respect dan kita tuh sebenarnya udah memperhatikan, kita udah browsing terlebih dahulu. Untuk kalau kita kerja, kita keterima, kita bisa atau enggak, kayak gitu. Jadi maksudnya sebelum di training aja kita udah kelihatan oke, itu sebenarnya kan poin plus bagi mereka Kak, kayak gitu. Terus udah gitu smelling good itu juga sebenarnya first impression yang sangat sering terlewati. Kita kru sering terkenal kalau lewat di aisle semprot-semprot dulu, bener gak sih Kak di galley? Karena kadang-kadang kita nggak sadar apa yang orang lain itu bisa cium tuh, walaupun nggak bisa lihat tapi memberikan impression sama vibes. Iya, betul. Aku ngomong terlalu detail gak sih Kak? Kayak gini nggak apa-apa. Kayak gitu, terus udah gitu ya itu aja sih Kak. Itu sih menurut aku basic banget ya. Teman-teman yang mau jadi cabin crew pasti tahu lah caranya kayak gimana. Aku yakin teman-teman udah pada ganteng dan cantik di luar sana. Pasti mereka bisa handle itu. Jadi, pokoknya intinya jangan lupa ada yang terlewat aja sih, apalagi mau bikin first impression pertama kali kan. Terus lagi interview. Jadi benar-benar personal image dan juga self hygiene itu perlu diperhatikan. Hygiene sih ya. Betul ya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, dicari tahu tentang airlines-nya, terus benar-benar bisa menginspirasi juga untuk looks kamu datang ke interview, dan pastinya harus terlihat profesional. Itu nomor 1 sih, profesional. Oke, wah kayaknya nggak lengkap nih kalau kita nggak masuk ke quick question nih. Wah, menarik. Tahu jawabannya Kak Gina secara cepat, nggak boleh mikir, pokoknya apa yang ada di pikiran Kak Gina. Jadi nggak usah banyak mikir ya. Iya, nggak usah banyak mikir. Ini kita benar-benar nggak ada latihan loh sebelumnya, aku nggak tahu pertanyaannya. Jadi langsung aku tanyain aja ya. Kak Gina, pilih Jamsit Terapi atau Geli FM? Geli FM. Jauh lah. Geli FM sih. Geli FM ya. Kalau yang nggak tahu nanti kita jelasin ya Geli FM atau subtitle itu nanti deh. Terus most memorable layover? Paris karena pertama kali. Oke. City of Love. Wih. Ketemu nggak love-nya? Enggak. Ya. Untuk episode selanjutnya panjang. Kemudian, one thing people misunderstand about cabin crew. It's not only about chicken or beef. Yes. Oke. Airbus or Boeing? Boeing, jauh kemana-mana. Oh, Boeing, tim Boeing. User friendly. Aku bilang user friendly sih Boeing. Oke. Terus comfort food during flight. Jangan bilang toasty nih. Hampir mau ngomong sih kayak bencis. Bener ya? Itu sih Kak. Oh bener ya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa.
tanpa aku mikir langsung itu toasty. Oh ya, Ngakak deh Kak. Boleh gak sih itu? gak apa-apa dong. Toasty. Toasty. Mac and cheese boleh? Mac and cheese gak boleh. Kangen kan Kak? Iya, Mac kangen and cheese-nya juga. kita. Terus, oke nih, airport standby or Aduh. short layover. Short layover. Tunggu. Tunggu. Airport standby deh. Short layover itu kita tepar banget sih. Oh iya, Capek cuma banget, sebentar sebut ya. itu udah langsung tarik koper lagi. Airport standby. Dan apalagi kalau nggak ke pull out nggak sih? Iya, jadinya Jadi apa paling hapus balik makeup lagi keluar. aja. Nyetrika lagi. Tapi kalau misalnya airport standby dapetnya ke Paris ya nggak apa-apa juga ya kan? Iya, Iya. betul. Tergantung destinasi. Deg-degannya itu loh, jiwa-jiwa muda itu yang merantau. Sekarang sih udah yang pasti-pasti aja. Oke, Udah terima kasih. Mau Kak. lagi dong, Mau lagi. seru. Flashback. Apalagi ya? Apa nih, karir atau cinta nih? Kalau minta ditanya itu ya udah deh, karir Bocor apa banget cinta? itu orangnya semua langsung cerita. Karir apa cinta? Jadi aku jadi kepo kan jadinya, karir atau Cinta deh kalau sekarang. Karirnya udah kan kemarin. Perlu ada nomor hotline. Hubungi. Instagramnya nih. Jadi kalau jangan lupa. Oke, sekarang apa ya? Oh ya, kamu jadi galley operator atau surfing di cabin? Surfing 1000%. Ya udah, aku galley operator. Iya, kita bagi tugas kebetulan. ya. Waktu itu kita gitu ya, bareng kayak gini di cabin. Bener ya. By the way ya teman-teman. Language tuh toasty. Kayak gitu ya kayak. Bener gak sih? Ada bahasa cabin crew ya. Iya. Itu sering dibahas loh sama passengers. Oh iya. Itu ngapain sih? When my crew like ngomong pakai bahasa isyarat dengan teman makanan datang katanya gitu. Oh ada yang bilang. Ada yang cerita kayak gitu. Itu cerita di mana nih di IG cabin crew gitu kan kita suka ini ya Kak. Iya. Jadi keinget. Aduh, jadi keinget. Jangan tuh kita yang ngasih makanan. Udah jadi panjang. Oke. Nah, itu aja sih Kak. Oke. Tapi makasih banyak ya untuk Kak Gina. Aku yang makasih Kak Yunda dan teman-teman sekalian. Dan aku rasa tadi kita udah dari yang pertama lumayan ini ya serius ya pembahasannya ya, sampai yang sedih-sedihnya ada, sampai yang ngakak-ngakak kayak tadi juga ya. Dan itu realita kita sebagai ini sih cabin crew. Karena kita tertawa, karena kita bersedih. Biar kita nggak turut gila, kita harus menggila. Tapi bener nggak sih, Kak, setuju nggak sih kalau misalnya kayak crew make the flight gitu? Kalau misalnya kita secapek apapun, kalau temen kerjanya wah asik nih gitu ya, jadi dan akhirnya krunya juga efeknya juga ke para penumpang juga ya. Yes, ambience-nya berubah. Jadi mungkin teman-teman di luar sana yang kalau akhirnya jadi cabin crew juga, pokoknya tetap jangan lupa membawa vibes kalian, iya, sama teamwork sih. Teamwork. Kalau ada yang nggak suka secara personal, baiknya itu nanti aja. Yang penting penumpang, keselamatan penumpang, teamwork kita jalan dulu. Iya, benar. Nanti marah terus makanannya jadi gosong kan? Jangan dong. Nggak boleh. Iya. Oke, one advice deh Kak untuk para cabin crew aspirants di luar sana, atau mungkin para cabin crew yang sekarang masih terbang juga gitu. Advice dari Kak Gina. Oke, yang masih terbang jangan lupa taking care of yourself seperti yang tadi aku udah bilang. Isi tangki kalian dengan cara kalian masing-masing. Self love itu penting, bukan egoistikal ya, tapi jangan lupa cintai diri kita sendiri biar kita bisa mencintai para penumpang dan tim kita, tim kru kita. Kemudian untuk teman-teman cabin crew wannabe dan experience itu pokoknya pantang menyerah, ditolak berkali-kali, maju beribu-ribu kali. Kadang-kadang itu kita butuh ditolak dulu biar kita tahu kita kurangnya di mana. Benar. Kalau kita langsung keterima, kita nggak tahu kelebihan dan kekurangan kita apa. Kita nggak tahu kita harus self-reflect di bagian mana. Kita nggak tahu bagian mana yang harus kita perbaikin. Makin banyak ketolak, makin banyak chance untuk kita tahu mana yang harus kita perbaikin. Untuk next-nya kita apply di airline selanjutnya, apa yang kita perlu tinggikan. Betul gak sih Kak Yunda? Setuju banget ya Kak. Iya. Karena kita belajar ketika kita ditolak, oh ternyata aku gagalnya di tahap interview, mungkin ngomongku kurang apa. Oh aku gagalnya di tahap kalau airlines domestik ada pantuhir, mungkin cara berdiriku mengsel atau apa. Atau di medical check up mungkin mereka memperbaiki dulu health-nya atau apanya. Banyak sih, there's always room for improvement. Setuju sih Kak ya.
Bahkan kalau kita pun udah terbang, kita juga ternyata Banyak nggak banget. berhenti belajar. Iya, Ya. betul. Bener. Visi kita berubah juga. Oh, udah mulai encok nih, berarti kita harus maksudnya kita udah mulai harus lebih taking care of ourselves gitu. Iya, benar. Dan itu real sih. Ya, Kalau udah tahun ke-4, tahun ke-7 itu udah pasti udah mulai goyah nih ya. kayaknya tangan udah agak bergetar nih. Dulu kayak nggak tidur 2 jam, hajar layover sekuat Iya, kayak gitu. Sekarang sih tidur dulu ya Beb, tidur. kayak gitu. Tidur Makanya aja. kayak aku pas terbang di airlines yang terakhir ini juga obrolannya kalau sama teman-teman, vitamin apa? Udah beli vitamin apa? Aku ingat Kayunda kita pergi makan yuk. Gin aku take away aja ya, terus aku makan di kamar gitu kayak itu. Waktu itu ngomong, oh iya Kak. Udah encok Iya, dingin Bun. Masuk selimut aja. Pakai heater. Bener. Ya gitu. Oke. Itu sih tips-tipsnya. Makasih banyak ya Kak Gina Makasih Kak hari Yunda. ini. Terima kasih untuk meluangkan waktunya dan semoga apa yang kita share hari ini. Salam terima kasih. Thank you for the fun. Gitu. Gue belibet. Kayak lagi pula juga Cabin Crew Class sekarang udah ada training centernya, jadi teman-teman yang mau Wih. main-main ke sini konsultasi dulu juga boleh. Keren loh guys tempatnya, bersih. Walaupun aku jauh dari Serpong tadi. Iya, sampai bela-belain dari Serpong ya. Dengan senang hati. Oke semuanya, terima kasih untuk menonton video di Cabin Crew Class Podcast kali ini. Dan terima kasih banyak untuk Kak Gina untuk waktunya. Terima kasih semuanya. Dan sharing-sharing semua pengalamannya, baik susah, sedih, senang semuanya. Dan kita juga di sini mau sebagai disclaimer juga bahwa apa yang kita sampaikan dari aku maupun juga Kak Gina tidak merepresentasikan perusahaan maupun maskapai apapun. Pengalaman ini bersifat pribadi dan tidak mewakili airlines yang Kak Gina pernah bekerja sebelumnya. Terima kasih semuanya dan don't forget to follow Cabin Crew Class and see you on our next episode. Bye-bye. Bye-bye.